Hai, senang sekali bertemu kembali dengan saya, Antonius Wingdi. Saya adalah salah satu CGP Angkatan 4 Kabupaten Minahasa yang saat ini sudah menuju ke Loka 9. Puji Tuhan sudah akan selesai. Nah, saat ini terkait dengan materi PMM yang harus diselesaikan terkait dengan aksi nyata. Nah, dalam aksi nyata kali ini saya akan membagikan informasi terkait dengan merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, Bapak Ibu, saya hanya akan menyampaikan terkait dengan pemahaman, merumuskan dan alurnya dan langkah-langkahnya seperti apa. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kita akan memahami dulu apa sebenarnya bagian-bagian yang ada yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah CP. Apa sih CP? Nah, di sini CP adalah kompetensi pembelajaran yang harus dikuasai atau yang harus dicapai oleh murid di setiap fase perkembangannya. Yang dimulai dari fase fondasi, yaitu pada PAUD, ya, sampai pada jenjang yang lebih tinggi. Dan dia mencakup sekumpulan kompetensi yang ada kompetensi dan lingkup materinya yang disusun secara komprehensif dalam bentuk sebuah narasi. Untuk pendidikan anak usia dini ya, atau PAUD itu terdiri dari satu fase saja, yaitu fase fondasi. Nah, untuk pendidikan dasar sampai menengah ya, ada 6 fase. Fase A sampai fase F. Atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Untuk pendidikan dasar dan menengah disusun pada setiap mata pelajaran. Nah, di sini kalau kita bicara untuk yang berkebutuhan khusus ya, memang ada hambatan terkait dengan hambatan intelektualnya dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Nah, sementara itu pada murid berkebutuhan khusus tanpa hambatan intelektual dapat menggunakan CP dengan menggunakan prinsip modifikasi kurikulum. Itu terkait pembahasan kita dalam capaian pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran adalah sebuah deskripsi, ya, deskripsi dari 3 kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di mana didapat ini? Didapat dari murid ya, dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan bukti yang dapat dilihat, bukti yang dapat diamati, diukur ya pada murid. Sehingga dapat dinyatakan mencapai satu tujuan pembelajaran. Nah, penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 2 kompetensi utama, yaitu kompetensi dan lingkup materi atau konten. Nah, kompetensi yang di sini dimaksudkan adalah kemampuan yang didemonstrasikan oleh murid. Jadi kemampuan yang didemonstrasikan oleh murid yang menunjukkan dirinya sudah berhasil mempelajari sesuatu, berhasil mencapai tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk lingkup materi atau konten merupakan konsep utama yang perlu dipahami oleh murid pada akhir 1 unit pembelajaran. Nah, dari informasi yang saya dapatkan lewat aplikasi PMM, jadi alur tujuan pembelajaran bisa dilakukan jika capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dicapai pada akhir fase. Maka alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di satu fase. Nah, tujuan pembelajaran disusun secara kronologis, jadi berurutan, tidak boleh dibolak-balik ya, berdasarkan urutan pembelajaran dan waktu ke waktu. Guru dapat menyusun ATP masing-masing mata pelajaran yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Nah,
Biasanya untuk sekolah yang mandiri berubah, itu pemerintah sudah menyediakan contoh-contoh ATP yang langsung dapat digunakan oleh sekolah, bahkan juga dimodifikasi, ya, dimodifikasi untuk penyusunan perangkat ajar yang dibuat oleh guru. Nah, untuk kurikulum operasional satuan pendidikan dan alur tujuan pembelajarannya atau ATP memiliki fungsi yang sama seperti silabus ya, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Jadi kalau di kurikulum sebelumnya kita mengenal silabus, nah sekarang di kurikulum Merdeka kita mengenal alur tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana sih langkah prosedurnya untuk cara menyusun ATP? Nah, ada yang saya pelajari, yang saya sudah rangkum, itu ada 7 langkah dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Jadi kita lihat dulu kompetensi yang sebelumnya ataupun kompetensi-kompetensi di akhir fase, ya, diidentifikasi saja dulu. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen. Jadi melakukan analisis setiap elemen dan sub-elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Kita tahu dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, dan masing-masing dimensi itu memiliki sub-sub elemen yang kita harus analisis supaya kita masukkan dalam ATP kita. Nah, kemudian yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskanlah tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai. Ya, pemahaman bermakna yang akan dipahami dan variasi keterampilan apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, ya, kemudian susunlah tujuan pembelajaran itu secara linier. Jadi secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang keenam, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran itu memiliki lebih dari satu atau lebih tujuan pembelajaran dengan materi-materi utama yang berbeda-beda. Ya, jadi kita tentukan dulu. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukanlah jumlah jamnya. Jadi tentukanlah jumlah jamnya yang perlu kita letakkan di sana. Tentu saja harus sesuai dengan struktur kurikulum, sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Ya, untuk yang fase pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, itu kita perlu untuk melihat sesuai struktur. Misalnya mata pelajaran saya, misalnya di bahasa Inggris dalam setahun itu harus 72 jam. Jadi oleh sebab itu kita perlu untuk menyusun bagaimana menyusun ATP ini dengan baik dan benar. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Sekiranya informasi ini dapat bermanfaat. Demikian dari saya, salam dan bahagia.